Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan menurut para ahli dari berbagai aliran. Yang pertama, para ahli yang beraliran nativisme berpendapat bahwa perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh unsur pembawaan atau genetik saja. Jadi, perkembangan individu tergantung pada faktor bawaan atau genetik atau faktor yang sangat mendasar. Berbeda dengan aliran nativisme, para ahli yang mengikuti aliran empirisme berpendapat bahwa perkembangan individu sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan. Sedangkan faktor dasar atau bawaan atau genetik ini tidak berpengaruh sama sekali. Lalu berikutnya adalah aliran konvergensi. Aliran konvergensi ini adalah aliran yang menjembatani dua aliran tadi, di mana aliran konvergensi ini menyatakan perkembangan individu ditentukan oleh kedua faktor, baik dari faktor bawaan maupun dari faktor lingkungan. Dua faktor tersebut akan menentukan atau mewujudkan perkembangan seorang individu. Jika tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dari beberapa aliran, sekarang kami akan membahas faktor-faktor perkembangan menurut Harlock. Yang pertama adalah faktor inteligensi, di mana menurut beberapa penelitian, faktor inteligensi ini adalah faktor yang terpenting. Kecerdasan yang tinggi akan disertai oleh perkembangan yang cepat. Sebaliknya, jika kecerdasan rendah, maka akan terbelakang dalam pertumbuhan dan perkembangan dari seorang anak. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya adalah saya, Nisa Ramadona. Saya akan menjelaskan tentang presentasi yang sudah disampaikan Nina, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang nomor 2 adalah seks. 2. Seks. Perbedaan perkembangan antara dua jenis seks tidak tampak jelas. Yang nyatanya kelihatan adalah kecepatan dalam pertumbuhan jasmaniah. Pada waktu lahir, anak laki-laki lebih besar daripada perempuan. Tetapi, anak perempuan lebih cepat perkembangannya dan lebih cepat pula dalam mencapai kedewasaannya daripada anak laki-laki. Anak perempuan pada umumnya lebih cepat mencapai kematangan seksnya kira-kira 1 atau 2 tahun lebih awal, dan psikisnya juga tampak lebih cepat besar daripada anak laki-laki. Hal ini sangat jelas pada anak usia 9 sampai 12 tahun. Selanjutnya nomor 3, yaitu kelenjar-kelenjar, menunjukkan adanya peranan penting dari sementara kelenjar-kelenjar buntu dalam pertumbuhan jasmani dan rohani, dan jelas mempengaruhi terhadap perkembangan sebelum dan sesudah dilahirkan. Selanjutnya adalah nomor 4, atau ras. Anak-anak dari ras Mediterranean atau Laut Tengah itu tumbuhnya lebih cepat daripada anak-anak Eropa yang sebelah timur. Anak-anak Negro dan India pertumbuhannya tidak terlalu cepat dibandingkan dengan anak-anak kulit putih dan kuning. Nomor 5, yaitu posisi dalam keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan. Anak-anak kedua, ketiga, dan sebagainya pada umumnya perkembangannya lebih cepat dari anak yang pertama. Anak bungsu biasanya karena dimanja, perkembangannya lebih lambat. Dalam hal ini, anak tunggal biasanya bisa berkembang mentalitasnya cepat, karena pengaruh pergaulan dengan orang-orang dewasa juga lebih besar. Yang ke-6, yaitu makanan. Pada setiap usia, terutama pada usia sangat muda, makanan merupakan faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Bukan saja makanan, tetapi isinya yang cukup banyak. Mengandung gizi yang terdiri dari berbagai vitamin. Kekurangan gizi atau vitamin dapat menyebabkan gigi runtuh, penyakit kulit, dan lain-lain, sehingga dapat menyebabkan perlambatan perkembangan pertumbuhan pada anak-anak. Sekian, selanjutnya bakal dilanjutkan sama Alex. Selanjutnya adalah nomor 7, yaitu luka dan penyakit. Luka dan penyakit jelas pengaruhnya kepada
perkembangan, meskipun terkadang hanya sedikit dan hanya menyangkut perkembangan fisik saja. 8. Hawa dan sinar. Hawa dan sinar pada tahun-tahun pertama merupakan faktor yang penting. Terdapat perbedaan antara anak-anak yang kondisi lingkungannya baik dan yang buruk. 9. Kultur atau budaya. Penyelidikan Dennis di kalangan orang-orang Amerika dan Indiana menunjukkan bahwa sifat pertumbuhan anak-anak bayi dari kedua macam kultur adalah sama. Ini menguatkan pendapat bahwa sifat-sifat anak bayi itu adalah universal dan bahwa budayalah yang kemudian merubah sejumlah dasar-dasar tingkah laku anak dalam proses perkembangannya. Yang termasuk faktor budaya di sini selain budaya masyarakat, juga di dalamnya termasuk pendidikan, agama, dan sebagainya. Elizabeth Berlok juga mengemukakan beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perkembangan atau cause of development, yaitu 1. Kematangan atau maturation. Perkembangan fisik dan mental adalah sebagian besar akibat daripada kodrat yang telah menjadi bawaan dan juga daripada latihan dan pengalaman si anak. Kodrat ini diperoleh dari keturunan perkembangan atau hereditary endowment dan menimbulkan pertumbuhan yang terlihat meskipun tanpa dipengaruhi oleh sebab-sebab nyata dari lingkungan. Pertumbuhan karena kodrat terkadang timbulnya secara sekonyong-konyong. Rambut tumbuh di muka, suara berubah secara tiba-tiba, sikapnya terpengaruh antara lain terhadap seks lain yang berkembang menjadi kegila-gilaan gadis atau kegilaan pemuda, sebagai kebalikan dari kebencian yang ditunjukkan pada masa sebelumnya atau masa pueral. Pada anak-anak terlihat tiba-tiba anak itu dapat berdiri, berbicara, dan sebagainya yang terkadang terlihat setelah seorang berpendapat bahwa anak-anak itu sangat terbelakang dalam perkembangannya. Terima kasih disampaikan atas penjelasan dari teman kami, Nur Adi Rohman. Nah, selanjutnya saya akan melanjutnya. Yang kedua adalah belajar dan latihan. Sebagai terjadinya perkembangan adalah melalui proses belajar atau dengan latihan. Di sini termasuk usaha anak sendiri, baik dengan atau tidaknya bantuan orang dewasa, semisal mengerjakan tugas sendiri secara mandiri tanpa didampingi oleh orang tua atau orang dewasa. Yang ketiga yaitu kombinasi kematangan dan belajar. Di sini keduanya tidak dapat bekerja sendiri, melainkan saling berhubungan. Nah, kematangan sendiri berfungsi sebagai pemberi hal mentah yang berupa potensi yang siap untuk dilatih atau dikembangkan, juga sebagai penentu batas atau kualitas perkembangan yang terjadi. Nah, kematangan itu sendiri sifatnya sangat penting bagi seorang pengasuh atau pendidik untuk mengetahui, karena pada tingkat tersebut siswa atau anak akan memberi reaksi yang baik terhadap semua usaha yang diberikan oleh pendidik. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.